Takut berbicara bisa menghalangi kita untuk maju. Kenapa ya kita lebih pilih diam ketimbang berbagi pemikiran kita? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Penyebab Ketakutan Bicara. Salah satu penyebab utama ketakutan untuk mengungkapkan pendapat adalah rasa takut akan penilaian orang lain. Kita seringkali berpikir, bagaimana jika pendapatku salah? Atau, apa kata teman-temanku jika aku berbeda? Ini adalah bentuk dari overthinking yang membuat kita terdiam. Selain itu, pengalaman buruk di masa lalu juga bisa membekas. Saat kita pernah ditertawakan atau diabaikan saat berbicara, tentu saja hal itu bisa membuat kita enggan untuk membuka suara lagi. Ketika kita terus-menerus merasa terancam oleh reaksi orang lain, rasa percaya diri kita semakin menurun. Kita menjadi semakin ragu untuk berbicara walaupun sebenarnya pendapat kita mungkin sangat berharga. Ketakutan ini bisa menjadi lingkaran setan yang harus kita putuskan untuk bisa melangkah maju. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar kita, seperti ekspektasi teman atau kolega, juga dapat mengintimidasi kita. Rasa ingin diterima seringkali mengalahkan keinginan untuk berbicara. Kita perlu menyadari bahwa berbagi pendapat adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Chapter 2, Mengenali Suara Diri Sendiri. Sebelum kita bisa berani berbicara, kita perlu mengenal dan memahami diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang kita pikirkan dan rasakan? Ini penting agar kita bisa menyampaikan pendapat dengan tulus dan jelas. Pertama, luangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku percayai? Atau, kenapa ini penting bagi aku? Kedua, cobalah untuk menulis pendapatmu. Ini akan membantu merumuskan ide-ide dalam pikiranmu menjadi kalimat yang lebih terstruktur. Ketiga, praktikan di depan cermin atau dengan teman dekat yang kamu percayai. Ini akan memberimu rasa nyaman sebelum berbicara di hadapan orang banyak. Selain itu, mengenali cara kita berkomunikasi juga bisa menjadi kunci. Jika kita memahami cara kita beroperasi dan bagaimana cara orang lain memahami kita, maka penyampaian akan semakin efektif. Mengasah kemampuan mendengarkan juga penting, karena hal ini memungkinkan kita untuk menghargai sudut pandang orang lain, dan melalui proses itu, kita bisa menjadi lebih percaya diri dalam menyuarakan ide-ide kita. Chapter 3, Menghadapi Kata-kata Negatif. Ketakutan terhadap respon negatif juga menjadi penghalang besar. Kita seringkali khawatir jika apa yang kita katakan akan mendapatkan kritik atau penolakan. Sebaiknya, kita perlu mengubah pola pikir tersebut. Ketahuilah bahwa tidak semua orang akan setuju dengan apa yang kita sampaikan, dan itu adalah hal yang wajar. Pertama, ingatlah bahwa kritik bukanlah serangan pribadi. Itu semua tentang perspektif. Kedua, cobalah untuk mengambil kritik sebagai umpan balik. Apa yang bisa diperbaiki? Ketiga, fokuslah pada orang-orang yang memberi dukungan positif. Dikelilingi oleh orang yang mendukung dapat memotivasi kita untuk lebih percaya diri dalam berbicara. Selalu ingat, suara kita penting dan ada orang-orang yang menunggu pendapat kita. Dengan berlatih mengelola reaksi, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tanggapan yang ada. Luangkan waktu untuk merenungkan pengalaman berbicara sebelumnya. Tanyakan pada diri sendiri apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dengan cara ini, kita akan menemukan cara untuk menghadapi ketakutan yang kita rasakan. Chapter 4, Lingkungan yang Mendukung. Lingkungan yang positif dapat menjadi faktor penting dalam mengatasi ketakutan berbicara. Berbicara di tengah teman-teman dekat yang mempercayai kita bisa sangat membantu. Cobalah untuk menjalin diskusi dengan rekan-rekan yang terbuka dan memiliki sikap saling menghargai. Pertama, cari komunitas yang peduli dengan ide-ide kita. Kedua, ajak teman untuk berdiskusi tentang topik yang menarik atau kita pedulikan. Dan ketiga, jangan ragu untuk berbagi pendapat meskipun berbeda, karena keberagaman pendapat justru yang membuat diskusi menjadi kaya. Dalam lingkungan yang mendukung, kita bisa bertumbuh dan membangun kepercayaan diri.
Rasa keterikatan dengan orang di sekitar kita pun membuat proses berbicara menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jika kita merasa nyaman, kita akan lebih mudah untuk mengeluarkan pendapat. Ingat, lingkungan yang baik adalah ruang di mana kita bisa belajar dari satu sama lain tanpa merasa takut untuk berbicara. Chapter 5, Belajar dari Pengalaman. Setelah mencoba mengungkapkan pendapat, lakukan evaluasi. Apa yang berjalan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Ini penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita. Jangan takut untuk terus belajar dari pengalaman. Dengan setiap kesempatan berbicara, kita semakin terlatih dan percaya diri. Pertama, catat momen-momen saat kita berhasil berbicara. Kedua, diskusikan dengan teman atau mentor tentang pengalaman tersebut. Ketiga, jangan lupa memberikan diri kita sebuah penghargaan setiap kali kita berhasil mengungkapkan pendapat, sekecil apapun itu. Melalui evaluasi, kita bisa melihat kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pastikan kita tidak hanya melihat kekurangan, tetapi juga merayakan keberhasilan kita. Ketika kita fokus pada proses belajar, kita dapat menemukan ruang untuk terus tumbuh. Ingat, setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan menuju keberanian berbicara dan berbagi dengan lebih banyak orang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa kunjungi Ruang Tumbuh lagi untuk lebih banyak pembahasan menarik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.